Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah wa li'annahu la ummata ba'dah. Amma ba'd. Ikhwani wal akhwati fillah azza Allah. Kita masuk kepada pembahasan hadis yang pertama dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani atau masyhur disebut dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis yang pertama datang dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu akhrajahu al-arba'atu wa ibnu Abi Syaibah wal lafdhu lahu wa sahhahahu Ibnu Huzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Ikhwati wa akhwati fillah azani Allah. Hadis yang pertama ini artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasulullah yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhrin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut ya. Kata Nabi, air laut itu airnya suci dan mensucikan. Bangkainya pun halal. Nah, itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam 4 dan Imam Ibnu Syaibah. Lafaz hadis menurut riwayat Ibnu Syaibah dan dianggap sahih oleh Imam Ibnu Huzaimah dan Imam At-Tirmidzi rahimahumallahu taala ajma'in. Dan Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini. Maka pada poin yang ketiga ini kita akan membahas tentang darajah al-hadis, derajat hadis ini. Para ulama bittifaqihim, dengan kesepakatan mereka mengatakan bahwa hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Dan di sini saya bawakan perkataan dari para ulama tentang hadis yang sahih. Ya, hadis yang kita bawa adalah hadis yang sahih. Yang pertama adalah perkataan Imam At-Tirmidzi ya. Berkata, hadis ini hasan sahih. Dan saya bertanya kepada Imam Al-Bukhari Muhammad bin Abu Abdillah ya, Muhammad ya, tentang hadis ini, maka beliau rahimahullah taala menjawab adalah sahih. Jadi hadis ini adalah hadis sahih menurut Imam Al-Bukhari. Dan Imam Az-Zarqani berkata di Syarah Al-Muwatta karya Imam Malik rahimahullah taala, hadis ini merupakan prinsip di antara prinsip-prinsip Islam. Umat Islam telah menerimanya dan telah disahihkan oleh sekelompok ulama, di antaranya Al-Imam Bukhari, Al-Imam Hakim, dan Imam Ibnu Hibban, kemudian Imam Ibnu Al-Mandur, Imam At-Tahawi, Al-Baghawi, Al-Khattabi, termasuk juga Al-Imam Ibnu Huzaimah, Al-Imam Ad-Daruqutni, Imam Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnu Daqiq al-Aid,
termasuk juga Ibnu Katsir ya, dan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, dan selainnya yang lebih dari 36 imam yang mereka semuanya adalah mensahihkannya. Baik, pada ketentuan ini maka jelas bahwa hadis yang kita bawakan dapat kita amalkan dengan baik, sebab ya hadis ini adalah sahih dan mendapatkan rekomendasi akan kesahihannya dari para ulama-ulama kibar alul hadis wal fuqaha. Masuk kepada poin 4. Kita akan pelajari dari hadis itu adalah kosakata. Tadi hadis ada kosakata yang pertama al-bahru, artinya adalah laut, dan ini menunjukkan selain daratan, yaitu daratan yang luas dan mengandung air asin. Baik. Kemudian kata at-tuhur, ini adalah masdar. At-tuhur ini adalah air yang suci substansinya dan dapat mensucikan yang lainnya. Kemudian al-hillu, yaitu halal, kebalikan haram. Kemudian kata maitatuhu, ya, yaitu hewan yang tidak disembelih secara syariat. Dan yang dimaksud di sini adalah hewan yang mati di dalam laut. Dan hewan tersebut tidak bisa hidup kecuali di laut. Jadi bukan semua yang mati di laut. Paham ya? Baik. Dari kosakata ini jelas ya, dan kita dapat memahami dengan baik dan dengan benar. Mudah-mudahan kita bisa menghafalnya, memahami dan mengamalkan. Baik. Masuk kepada poin yang kelima. Saya ingin membawakan dari hadis ini 9 faedah yang dapat kita ambil. Yang pertama, hadis itu menunjukkan bahwa kesucian air laut bersifat mutlak tanpa ada perincian. Nah, airnya suci substansinya dan dapat mensucikan yang lainnya juga. Seluruh ulama menyatakan demikian kecuali sebagian kecil yang pendapatnya tidak dapat dianggap. Ini adalah faedah yang pertama. Faedah yang kedua, air laut dapat menghapus hadas besar dan hadas kecil, serta dapat menghilangkan najis yang ada pada tempat yang suci, baik pada badan, pakaian, tanah, atau selainnya. Ini artinya air laut dapat kita gunakan untuk berwudu ataupun mandi, ya. Baik berwudu untuk mensucikan dari hadas kecil atau mandi untuk mensucikan dari hadas besar. Menggunakan air laut hukumnya boleh, karena air laut suci dan tidak najis. Demikianlah apa yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah azanallah, poin yang ketiga, faedahnya adalah bahwa air jika rasanya atau warnanya atau baunya berubah dengan sesuatu yang suci, maka air tersebut tetap dalam keadaan sucinya selama air tersebut masih dalam hakikatnya. Sekalipun menjadi sangat asin seperti air laut, air samudra, atau sangat panas, atau sangat dingin, atau yang sejenisnya. Bila yang tercampur dengannya adalah sesuatu yang suci, maka air tersebut tetap pada kesuciannya. Kemudian poin yang keempat dari faedahnya adalah bahwa bangkai hewan laut halal. Mutlak ya. Bangkai hewan laut adalah halal. Dan maksud bangkai yang di sini jangan sampai kita salah paham. Maksud bangkai yang di sini adalah hewan yang mati yang tidak bisa hidup kecuali di laut. Jadi hewan itu mati, ya, dan dia tidak bisa hidup kecuali di laut. Dia mati di laut dan tidak bisa hidup
kecuali di laut. Ya, itu faedahnya. Jadi bukan misalkan kambing mati kemudian dimasukkan ke air laut misalkan atau air sungai kemudian itu halal, tidak. Kenapa tidak halal kambing yang kita masukkan ke laut itu tadi? Karena hakikat kambing tidak hidup di air. Paham ya? Dan yang dimaksud dengan maitatuhu, bangkai yang di situ, dia di sini adalah bangkai dari hewan yang mati yang tidak bisa hidup kecuali di laut itu. Baik, barakallah. Kemudian faedah yang kelima, bahwa hadis ini menunjukkan tidak wajibnya membawa air yang mencukupi untuk bersuci, walaupun dia mampu membawanya. Karena para sahabat mengabarkan bahwa mereka membawa sedikit air saja. Ini maksudnya bahwa ketika kita sedang berada di kapal, contohnya, atau di sebuah hutan, piknik misalkan. Kemudian di atas kapal laut itu atau di hutan itu, kita hanya membawa satu bekal botol air minum. Nah, di dalam kondisi itu, air minum kita tidak bisa digunakan untuk berwudu, maka kita boleh mengiritnya atau lebih irit dan lebih hemat. Caranya apa? Mungkin dari satu botol itu setengahnya untuk kita minum agar kita tidak mati dalam keadaan kehausan, dan sisanya lagi untuk berwudu. Karena memang dalam bab fikih berwudu ya, yang telah kita pahami ya, dengan membasuh 3 kali tangan kita, 3 kali wajah kita, 3 kali basuhan kaki kita, itu sebenarnya wajibnya adalah membasuh 1 kali. Jadi bila memang air kita yang kita punya itu sedikit, tidak perlu kita membasuh ya 3 kali ya, tapi boleh kita membasuh hanya 2 kali atau 1 kali saja. Tapi di sini harus muratib ya. Kalau tangan dibasuh ya, tangan kanan misal dibasuh 1 kali, maka kiri juga dibasuh 1 kali. Jika kaki kiri atau kanan dibasuh 1 kali, kaki kiri juga demikian 1 kali. Jadi tidak boleh beda-beda. Misalkan tangannya 3 kali dibasuh, yang kanan, yang kiri 1 kali. Kakinya kanan yang dibasuh 2 kali, kaki kirinya dibasuh 1 kali. Nah, maka ini keliru ya, ini salah. Jadi pedomannya apa? 1 kali semuanya, atau 2 kali semuanya. Ya, ini untuk menghemat persediaan air kita. Dan sungguh Islam ini telah memudahkan kita ya dari keterpaksaan dan kesusahan-kesusahan. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah azza Allah wa iyyakum. Poin yang ke-6, bahwa sabda Rasulullah SAW yang berbunyi at-tuhuru ma'uhu, suci dan mensucikan airnya, dengan alif lam, tidak menafikan kecuali tidak menafikan ya kesucian selain air laut. Jadi tidak hanya yang maksud at-tuhuru di situ tidak hanya air laut saja, tapi air-air yang berada di tempat-tempat yang lain selain ada di lautan, mungkin di kolam, sungai, waduk atau yang lainnya. Ya, sebab perkataan tersebut sebagai jawaban atas pertanyaan tentang air laut. Karena waktu itu Nabi ditanya tentang air laut, maka dijawablah at-tuhuru. Tapi sejatinya dengan adanya alif lam yang menunjukkan bahwa kata tersebut yaitu at-tuhur adalah ma'rifah, ini sifatnya adalah umum, tidak hanya air laut saja. Barakallahu fiik. Kemudian yang ketujuh, faedahnya adalah ya, ada keutamaan menambah jawaban dalam berfatwa dari suatu pertanyaan yang diajukan. Ya. Apa tujuannya? Nah, tujuannya adalah kita melakukan seperti itu agar orang yang bertanya itu lebih paham. Ya. Orang yang bertanya itu lebih paham dan lebih detail untuk memahaminya, dan membuang dari sifat-sifat ketidakfahaman atau mungkin gagal faham. Jadi maksudnya adalah biasakan ketika kita, Anda dan semuanya berfatwa, maka panjangkanlah fatwanya, gamblangkanlah, jelaskanlah dan tegaskanlah ya. Jadi tidak separuh-separuh, setengah-setengah, sehingga orang yang bertanya nanti akan bingung
Nah, hal ini jika memang jawaban dari pertanyaan itu butuh penjelasan lebar. Tapi kalau seandainya cukup dengan yang pendek dan tidak menimbulkan mudarat setelahnya, la ba'sa, tidak mengapa. Ya. Yang tidak diperbolehkan adalah khawatir pertanyaan yang diajukan ini penting dan kita jawab dengan singkat tanpa menjabarkan hukum-hukum yang ada di sekitarnya, sehingga penanya ini bingung dan mengamalkan sesuatu yang belum jelas. Alhamdulillah. Maka menghindari itu semuanya, ketika kita berfatwa, tegaskanlah, ya, tegaskanlah dan jabarkanlah, ya, agar tidak salah faham, dan juga agar lebih memahami apa yang kita fatwakan kepada mad'u tersebut. Kemudian ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya poin yang ke-7 ya. Datang dari Ibnu Arabi rahimahullahu ta'ala, ya, bahwa Ibnu Arabi berkata, merupakan kebaikan dalam berfatwa jika menjawab lebih banyak dari yang ditanyakan. Ya, Masya Allah ya. Baik. Hal itu ya agar orang yang bertanya mendapatkan faedah yang lebih sempurna dan memberitahunya tentang ilmu yang tidak ditanyakan juga, agarnya ilmunya meluas. Dan juga para ustaz, para dai, ya, ditekankan melakukan hal ini ketika ada kebutuhan ilmu tentang suatu hukum, sebagaimana pada hadis-hadis ini yang kita bawa ya dari Rasulullah SAW. Apa yang katakan Nabi? Nabi SAW dalam hadis ini yang barusan kita baca menambahkan kata atau kalimat dan halal bangkainya. Dan ini tidak dianggap membebani si penanya ya dengan sesuatu yang tidak penting. Artinya Nabi lebih menggamblangkan, lebih menjelaskan. Ini menjadi adalah faedah untuk kita berfatwa, tolong dijelaskan, jangan sampai dipelintirkan, jangan sampai ya orang yang bertanya ini tidak paham. Ya, selama memang itu mampu dijabarkan ya dengan dalil-dalil, dengan hukum-hukum supaya mad'u tidak gagal paham, maka laksanakan. Itu tidak mengapa dan itu sangat bagus ya untuk menambah keilmuan mad'u dan juga menambahkan kepada mereka ilmu agama. Barakallahu. Kemudian poin yang ke-9, ikhwatal fillah azanallahu wa iyyakum ajmain, datang dari Imam Asy-Syafi'i. Masya Allah. Yang lalu kita telah membahas ya biografi dan perjalanan Imam Asy-Syafi'i dalam menuntut ilmu. Siapa nama aslinya? Syekh atau Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ya, bermazhab Imam Syafi'i. Baik. Imam Syafi'i rahimahullah taala ini berkata, hadis ini merupakan setengah ilmu ya tentang bersuci. Masya Allah. Beliau ini yang mengatakan demikian, dia mengatakan bahwa hadis ini setengah dari ilmu tentang bersuci. Begitu juga Ibnu Mulaqin rahimahullah taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, berkata, hadis ini merupakan hadis yang agung. Ya, dan prinsip di antara prinsip-prinsip bersuci. Masya Allah. Barakallah. Dan hadis ini yang mencangkup hukum-hukum yang begitu banyak dan kaidah-kaidah yang sangat penting dalam bersuci dan kaidah-kaidah hukum syariat yang lainnya. Alhamdulillah ikhwatan fillah, azanillah wa iyyakum. Ini adalah perkataan dua imam yang senior, masyhur dan keabsahan ilmunya diakui. Beliau merekomendasikan. Artinya kalau bisa ya, kalau kita mendengar hadis, ya apalagi hadis itu penting, hafalkanlah. Ya, hafal. Apalagi seorang dai, ya. Seorang dai harus hafal hadis. Karena hadis ini adalah pedoman kedua kita setelah Al-Qur'anul Karim. Karena memang agama kita butuh dalil untuk penjelasan. Dan karena setiap apa yang diperintahkan dalam agama Islam kita ini pasti membutuhkan yang namanya dalil. Baik, barakallahu fikum. Poin yang ke-8, ikhwatal firman azanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akan masuk ke perbedaan pendapat para ulama. Jadi begini, bahwa di sini saya bawakan pendapat Imam Abu Hanifah. Baik, sebelumnya mazhab dalam fikih itu ada 4 ya. Ada mazhab Imam Hanafi ya. Mazhabnya terkenal dengan
mazhab Hanafiyah, kemudian Imam Malik, ya, mazhabnya terkenal dengan mazhab Maliki, kemudian Imam Syafi'i, mazhabnya terkenal dengan mazhab Syafi'i, kemudian yang terakhir adalah Imam Ahmad Ibn Hanbal dan mazhabnya terkenal dengan mazhab Hambali. Baik. Perbedaan pendapat para ulama fikih yang pertama datang dari pendapatnya Imam Abu Hanifah. Beliau berpendapat bahwa hewan laut tidak halal. Saya bacakan lagi, bahwa hewan laut tidak halal kecuali ikan dengan seluruh jenisnya. Ya. Adapun selain ikan yang menyerupai hewan darat seperti ular laut, anjing laut, babi laut dan yang lainnya, maka beliau berpendapat tidak halal. Jelas ya? Baik. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang masyhur, ya, bahwa beliau berkata dalam pendapatnya bahwa halalnya seluruh jenis hewan laut kecuali katak, ular dan buaya. Kenapa? Karena katak dan ular merupakan hewan yang menjijikkan dan Islam melarang kita untuk memakan dari hewan-hewan yang menjijikkan. Jalalah ya. Baik. Adapun buaya, kenapa Imam Ahmad tidak membolehkan atau tidak memasukkan dalam kategori yang halal, ya, dimakan bangkainya, ya, karena buaya itu bertaring, ya, yang digunakan untuk memakan mangsanya. Maka dengan hal ini Islam melarang kita untuk memakan hewan-hewan yang bertaring. Nantinya, ya. Terus kemudian masuk ke poin yang ke-9, yaitu pendapatnya Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Ya, dari mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Keduanya berpendapat bahwa halalnya seluruh jenis hewan laut tanpa terkecuali. Dan keduanya berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian penuntut ilmu dapat membuka pada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 96. Di sana dikatakan bahwa dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut. Dan juga sabda Nabi SAW, "Uhillat lana maitatani al-jarad wal khut." Ya, dihalalkan bagi kita dua bangkai, yaitu bangkai belalang dan bangkai khut. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Di dalam kamus, ya, kamus bahasa Arab disebutkan bahwa al-khut adalah ikan, artinya adalah ikan. Dan juga berdasarkan hadis pada bab ini, al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Maka pendapat inilah yang dipilih oleh Imam Malik dan juga Imam Asy-Syafi'i. Maksudnya global dari pendapat Imam Malik dan Asy-Syafi'i adalah seluruhnya halal. Ya, hewan yang mati di lautan dan memang tabiatnya juga di laut, seperti seluruh jenis ikan, ada kuda laut, kemudian ada anjing laut, kemudian ada yang memang habitatnya di laut dan mati di laut, kata Imam Syafi'i dan Imam Malik rahimahullah taala, halal seluruhnya, ya, seluruh jenis hewan laut tanpa terkecuali. Dan mereka berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan inilah pendapat yang lebih kuat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.